Operasi lutut berhasil, Simon Kjaer absen 6 bulan bela Milan. AC Milan telah memberikan perkembangan terbaru soal cedera lutut dari Simon Kjaer. Bek asal Denmark tersebut harus absen selama 6 bulan. AC Milan mengonfirmasi bahwa Simon Kjaer menjalani operasi artroskopik hari ini untuk merekonstruksi anterior cruciate ligamen dan memasang kembali ligamen kolateral medial di lutut kirinya. Tulis pernyataan Milan di situs resmi klub. Simon Kjaer menjalani operasi di klinik Casa di Curra Madonnina pada Jumat, 3 Desember 2021 waktu setempat. Dr. Roberto Pazzoni menjadi petugas yang memperbaiki lutut Kjaer dan dipantau oleh dokter klub yakni Stefano Mazzoni. Kjaer baik-baik saja dan ingin segera memulai proses rehabilitasi. Dia diperkirakan akan absen selama 6 bulan. Tutup pernyataan Milan. Simon Kjaer mengalami cedera lutut serius pada pertandingan melawan Genoa. Cedera tersebut didapat bek asal Denmark tersebut saat pertandingan belum berjalan 5 menit. Absennya Simon Kjaer menjadi salah satu pukulan untuk Milan dikarenakan perannya sangat penting di dalam tim. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku Rossoneri telah kehilangan pemain kuncinya. Kami tahu kualitas pemain dan persona orangnya. Kehadirannya di tim sangat penting karena karismanya, kepribadiannya, dan kemampuannya untuk berbicara pada waktu yang tepat. Stefano Pioli mengungkapkan, kami sangat dekat dengan Simon, kami mengkhawatirkannya, tetapi juga sadar bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia akan mengatasi kesulitan ini karena kekurangan bek. Milan dapat tawaran untuk rekrut Mina dari Everton. AC Milan mendapatkan tawaran untuk merekrut bek Everton Yerry Mina setelah stok defender mereka berkurang karena Simon Kjaer cedera. Milan punya 4 bek tengah pada saat ini. Selain Simon Kjaer, ada Matteo Gabbia, Alessio Romagnoli, dan juga Fikayo Tomori. Namun Simon Kjaer mengalami cedera lutut. Cedera itu ia dapatkan saat Milan bersua dengan Genoa. Kabarnya, cederanya cukup parah. Simon Kjaer pun kabarnya membutuhkan operasi untuk memulihkan lututnya tersebut. Simon Kjaer diprediksi akan absen lama dari lapangan hijau. Dan jelasnya, 3 bek yang ada tak ideal untuk menjalani sisa kompetisi yang masih cukup panjang. Di saat Milan disebut butuh tambahan amunisi di pos bek tengah, ada kabar bagus bagi tim asuhan Stefano Pioli tersebut. Rossoneri mendapatkan tawaran untuk merekrut Yerry Mina dari Everton. Adapun kabar tersebut dilansir oleh jurnalis asal Italia Rudy Galetti via Sempre Milan. Laporan itu menyebutkan bahwa Milan sendiri ingin mencari bek yang siap bermain dan bisa direkrut dengan harga yang miring. Dan Mina sendiri ditawarkan ke Milan dikarenakan ia tak mendapatkan banyak kesempatan bermain di Everton. Ia disebut bisa dilepas dengan status pinjaman. Sebelumnya, usai pertandingan, pelatih AC Milan yakni Stefano Pioli sempat ditanya soal kondisi Simon Kjaer. Ia mengaku tak tahu pasti kondisi Simon Kjaer, namun ia berharap cederanya tidak serius, sebab jika ia absen lama maka itu akan merugikan Milan. Kami selalu memiliki catatan tidak mengenakan. Saya harap cedera Kjaer tidak ada yang serius. Ia mengalami cedera lutut. Ia seorang pemimpin, dan saya harap ia tidak akan lama absen, seru Stefano Pioli pada Sky Italia via Sempre Milan. AC Milan akhirnya dapatkan kembali versi terbaik Mike Maignan. Penjaga gawang Mike Maignan mungkin telah kembali bermain melawan Sassuolo pada akhir pekan lalu. Namun baru dalam kemenangan atas Genoa, Kamis 2 Desember dini hari, AC Milan benar-benar merasakan ia telah kembali. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan News, Maignan berhasil melakukan 2 penyelamatan gemilang untuk mengamankan clean sheet pertamanya bersama Rossoneri sejak pulih dari operasi pergelangan tangan. Pertama adalah aksi fantastis guna menghentikan tandukan Hernani yang ditunjukkan ke sudut atas gawang. Dan kemudian saat menggagalkan upaya Partanova setelah pemain Rosabu tersebut melepaskan tembakan dari lingkaran tengah. Performa lini pertahanan Milan layak mendapatkan pujian atas upaya mereka menahan serangan dari Genoa. Namun, pada akhirnya penjaga gawang Prancis tersebut menunjukkan kualitasnya dalam pertandingan. Penyelamatan yang dilakukannya menunjukkan bahwa ia tak terpengaruh oleh permainan Sassuolo. Saat tak satupun gol yang tercipta dalam laga tersebut benar-benar berasal dari kesalahannya. Namun lebih karena timnya mengabaikan sebagian besar kepemimpinan vokal dan organisasinya untuk bola-bola mati dan dalam situasi berbahaya. Mike Maignan merupakan pemain yang sangat tangguh dengan kakinya, percaya diri dengan penyelamatan tinggi dan rendah, dengan reaksi dan insting luar biasa di garis gawang. Dan kini, Rossoneri tampaknya bisa merasa jauh lebih aman dengan kembalinya kiper andalan mereka di bawah mister gawang, terutama jelang pertandingan-pertandingan sulit yang menanti mereka hingga jeda musim dingin nanti.
Demi fokus ke Milan, Mesias ingin kesampingkan topik perjalanan karirnya. Junior Mesias menegaskan ingin mengesampingkan segala pembicaraan mengenai perjalanan luar biasa karirnya demi fokus melakukan yang terbaik untuk AC Milan. Stefano Pioli memberikan kesempatan starter perdana kepada Mesias dan ia pun tidak mengecewakan dengan mencetak brace ke gawang Genoa yang mengatakan Rossoneri meraih kemenangan 3-0 pada Giornata ke-15 Serie A pada musim ini. Sebelumnya ia sukses melesakkan gol kemenangan dalam laga krusial kontra Atletico Madrid pada pekan lalu yang membuatnya tampaknya siap melaju setelah masa cedera yang ia alami pada awal-awal kedatangannya di klub. Penyerang yang berusia 30 tahun asal Brasil tersebut berbicara kepada Sky Italia selepas pertandingan dan sangat mengakui ia merasa layak berada di klub dan ia tak lagi memikirkan perjalanan yang membawanya ke sana. Saya di Milan sekarang karena saya layak. Waktu telah berlalu untuk membahas dongeng tentang apa yang telah saya lakukan hingga sekarang. Kita perlu berbicara soal masa sekarang, ujarnya. Saya selalu bekerja untuk tim dan saya berusaha memberikan yang terbaik dimanapun pelatih menempatkan saya, baik sebagai gelandang serang maupun wingers. Terkait perbedaan antara sepak bola level amatir dan Serie A, bintang pinjaman dari klub tersebut menambahkan, Anda harus menyesuaikan diri pada kategori yang lebih rendah atau pada tim-tim besar. Keduanya bagi pemain yang sedikit kurang bagus dan yang lebih bagus. Di Milan, mungkin Anda mendapat bola lebih sedikit, tergantung. Milan evaluasi peluang rekrut Lacazette, Elliot punya pendapat lain. AC Milan dikabarkan terus mengevaluasi peluang merekrut Alexandre Lacazette dari Arsenal, namun mereka harus meyakinkan pemilik klub Elliot Management terlebih dahulu. Calcio Mercato awal pekan ini menyebutkan bahwa Pietro Pellegrini tampaknya akan segera meninggalkan Rossoneri, mengingat hingga saat ini ia belum mendapatkan peluang bermain sebagai starter bersama klub dan hanya terbatas tampil dari bangku cadangan. Dikarenakan itulah besar kemungkinan ia akan mengakhiri masa pinjamannya lebih awal dengan Genoa dan Torino tertarik untuk menampungnya. Menurut kabar dari Rudy Galetti, Lacazette merupakan pemain yang diapresiasi oleh manajemen Milan dari sudut pandangan teknis, khususnya oleh direktur olahraga Ricky Massara. Namun biaya untuk mengamankan servisnya dengan mempertimbangkan gaji pemain dan komisi yang dilibatkan membuat Elliot tak yakin jika Pellegrini meninggalkan klub pada bursa transfer Januari nanti atau tidak dipermainkan seharusnya musim panas nanti. Elliot akan lebih memilih pemain yang lebih muda yang sesuai dengan proyek mereka saat ini. Dan saat ini, Rossoneri tengah dikaitkan dengan sejumlah striker muda menarik seperti halnya David Nunes dari Benfica dan Alexis Alvarez dari Peñarol.